Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhan nas, inni usikum wa nafsi bitaqallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin yang berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz doa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang berbahagia, khatib tidak bosan-bosannya mengajak diri ini dan segenap jemaah Jumat, marilah kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam artian al-imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, menjunjung tinggi perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah khatib pada kesempatan yang berbahagia ini, manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah hari ini bukanlah orang-orang yang tinggi jabatannya, pangkatnya. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah pada hari ini bukanlah orang yang memiliki harta melimpah, kekayaan, rumah mewah. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah pada hari ini bukanlah orang yang memiliki rupa yang bagus, wajah yang ganteng, wajah yang cantik. Akan tetapi yang paling mulia kata Allah, sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Sebagaimana ulama menerangkan, al-imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, yaitu orang-orang yang mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang rajin salat, bahkan salatnya di masjid tidak pernah tinggal, datang bulan suci Ramadan dia berpuasa, hartanya sudah mencukupi nisabnya dia berzakat, ini sudah bisa dikatakan orang yang bertakwa. Kenapa? Karena dia sudah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, dia tahan dirinya untuk tidak main judi, untuk tidak minum minuman keras yang melanggar aturan-aturan Allah. Ini juga bisa dikatakan orang yang bertakwa. Kenapa? Karena dia sedang
menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang seperti ini mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih mulia daripada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, apabila manusia tidak mau bertakwa kepada Allah, perintah Allah dia langgar, larangan Allah dia kerjakan, maka dia lebih sesat, lebih hina daripada binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu tak obahnya seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat, lebih hina daripada binatang. Binatang yang sama-sama kita ketahui, yang paling buas adalah singa. Singa itu bisa memangsa binatang-binatang yang lain. Akan tetapi sebuas-buasnya singa tidak mau membunuh kedua orang tuanya. Singa tidak mau membunuh anaknya. Akan tetapi kalau manusia sudah jahat, manusia sudah buas, dia rela membunuh kedua orang tuanya. Dia rela membunuh anak kandungnya sendiri. Na'udzubillahi min zalik. Ada lagi binatang yang namanya ayam. Ayam jantan contohnya. Setiap ayam betina mendekat, dia kawini. Datang lagi ayam betina, dia kawini. Datang lagi ayam betina, dia kawini. Sejahat-jahatnya ayam jantan tetap suka kepada ayam betina. Ayam betina tetap suka kepada ayam jantan. Akan tetapi kalau manusia sudah jahat, manusia sudah bejat, maka ada juga kita dengar laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan suka kepada perempuan. Na'udzubillahi min zalik. Ada juga binatang namanya babi. Babi ini kaum muslimin adalah binatang paling rakus. Kalau ada di kebun orang menanam pucuk ubi, dia makan. Ada di kebun orang menanam sayur-sayuran, dia makan. Apabila perutnya sudah penuh, kemudian dia pulang ke rumahnya masing-masing. Sejahat-jahatnya babi, sepuas-puasnya babi, babi itu tidak membawa makanan dia pulang. Akan tetapi manusia apabila sudah jahat, manusia apabila sudah rakus, perutnya penuh, dia menghalalkan segala cara. Bahkan uang rakyat dia korupsi. Tidak cukup 1 juta, tidak cukup 1 M, bahkan triliunan. Maka orang-orang yang seperti ini lebih hina daripada binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu tak obahnya seperti binatang ternak, bahkan lebih hina daripada binatang. Oleh karena itu kaum muslimin, pilihan tergantung kepada kita masing-masing. Ingin kita mulia di sisi Allah, atau ingin kita lebih hina daripada binatang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengajak kepada kita semua, marilah kita bertakwa kepada Allah. Kita jalankan perintah-perintah Allah, kita jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dengan agama kita, yaitu Islam. Mudah-mudahan kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan akhir hayat kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.